Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video tip ini kembali Om Bro menjawab request dari sobat-sobat subscriber ya, subscribernya Om Bro Lover. Untuk requestnya datang dari sobat-sobat pecinta ekor panjang atau murai batu mania. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, Om Bro, sebenarnya adakah cara yang praktis atau settingan yang jitu supaya murai batu saat dilombakan tidak ngukluk terus? Artinya murai batu itu mampu bongkar isian saat lomba. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat murai batu semua ya. Pada awalnya dan pada intinya, murai batu itu adalah burung petarung dengan kualitas memori paling tinggi untuk tingkat burung lomba. Artinya burung lomba ya, burung lomba itu memori murai batu atau kecerdasan murai batu itulah yang paling bagus atau yang paling menarik untuk segi suara dan isian. Nah, pada suatu lomba tentunya kita menginginkan burung itu mampu bongkar isian, artinya tidak ngukluk. Kalau ngukluk itu dalam bahasa itu ya gelondongan atau suara monoton. Nah, di murai batu biasa disebut ngukluk atau gelondongan. Nah, bagaimana cara supaya ya, cara efektif supaya murai batu itu saat lomba itu juga tarung maksimal dan tidak ngukluk saja. Untuk caranya ya, karena kita kan tahu murai batu itu kan murai penuh dengan tenaga saat lomba ya. Jadi dibutuhkan murai yang benar-benar fit, artinya murai yang benar-benar siap untuk melakukan hal lomba. Untuk caranya yaitu kita mulai saja settingan dari 14 hari sebelum lomba atau 2 minggu sebelum lomba kita mulai memberikan tahapan-tahapan latihan atau settingan pada murai batu tersebut, terutama pada murai batu pastol atau lepas trotol ataupun murai batu muda hutan. Intinya murai batu itu sudah gacor gitu ya. Nih, pada 2 minggu sebelum lomba ya, satu minggu full kita berikan yang namanya terapi umbaran selama 1 hari 2 jam ya. Jadi ingat, 2 minggu pertama ya, 2 minggu pertama dalam 1 minggu kita hanya memberikan setting berupa latihan, artinya latihan nafas dan latihan kebugaran melalui umbaran. Dan umbarlah murai batu itu sehari minimal 2 jam atau maksimal juga 2 jam ya. Jadi murai batu itu dipaksa terbang di dalam sangkar umbaran selama 15 menit setiap 2 jam terapi umbaran tersebut. Jadi seperti ini, apabila Anda tuh orangnya sibuk kerja, cobalah memberikan terapi umbaran ini setelah pulang kerja atau sebelum berangkat kerja. Kalau Anda berangkat kerja pagi, misalkan setengah 8 harus berangkat, Anda hanya perlu mengumbar paginya cukup 1 jam dan nanti disambung sorenya 1 jam setelah pulang kerja. Tetapi apabila Anda punya waktu luang dan di situ Anda tidak ada kegiatan kerja, Anda bisa melakukan yang namanya terapi umbaran ini 2 jam setiap hari dan diberikan terapi terbang. Terapi terbang artinya ya burung disuruh terbang ke sana ke sini selama 15 menit setiap harinya selama proses terapi umbaran ini berlangsung. Jadi apakah burung yang akan diumbar itu diberi makan EF dulu atau tidak sama sekali? Kalau yang terbaik itu diberikan EF sekali. Jadi nantinya EF yang dia makan akan terbakar dan tidak menjadi lemak pada burung itu sendiri. Jadi burung itu tetap badannya itu atletis ya, tidak ngembang atau tidak gendut karena EF yang kita berikan itu telat. Jadi sekali lagi untuk terapi terbang ini selama 1 minggu Anda lakukan ya. Untuk Anda yang sibuk kerja, lakukan
terapi secara bertahap, artinya pagi 1 jam, sore 1 jam, dan Anda yang tidak punya kegiatan kerja bisa dilakukan sehari 2 jam ya, dan diberikan terapi terbang selama 15 menit setiap harinya. Terus apakah terapi umbaran ini rutin dilakukan? Iya, selama 1 minggu rutinlah lakukan pengumbaran tersebut supaya membentuk bodi serta nafas daripada murid batu itu tersebut. Dan setelah terapi umbaran selesai selama 1 minggu terakhir ya, kita masuk ke minggu kedua, yaitu 6 hari sebelum lomba. Jadi untuk 6 hari sebelum lomba settingannya sebagai berikut. Pada H-6 sebelum lomba ya, pada H-6 sebelum lomba, burung biasa Anda keluarkan dari rumah untuk mengikuti atau untuk biasa diembun pagi atau biasa untuk diembunkan. Setelah diembunkan, pacu burung dengan EF sesuai dengan set harian dan sedikit kroto ya, sedikit kroto aja, sedikit aja. Kalau bisa Anda krotonya dihitung mungkin sekitar 10-20 biji, itu bisa Anda sajikan pada pagi hari saja, dan sorenya hanya diberikan EF berupa kroto. Untuk sore harinya lakukan perawatan seperti pada pagi hari, cuman untuk EF-nya tidak ada tambahan kroto. Setelah itu malamnya harus di full kerodong dan simpan dalam rumah. Lakukan trik ini dari H-6, H-5, dan H-4 ya. H-6, H-5, dan H-4 itu perlakuan sama, dan kita masuk ke H-3. H-3 sebisa mungkin burung memang harus diumbar, dan setelah diumbar Anda bisa memberikan yang namanya mandi. Jadi mandi bisa Anda taruh di umbaran, bisa juga mandi Anda lakukan di karamba itu ya. Jadi untuk mandi, bagi yang tidak mau mandi di dalam sangkar umbaran, bisa Anda mandikan di karamba setelah burung diumbar. Dan setelah selesai pengumbaran selama 2 jam, burung diangin-anginkan dan pacu dengan EF sebanyak set harian, dan di situ Anda menambah sedikit kroto dan 1 ekor ulat kandang. Maksud Kompro, 1 ekor ulat Hongkong diberikan pada pagi dan sore hari. Untuk malamnya tetap di kerodong. Dan kita masuk pada H-2 sebelum lomba. Tentunya panjang ya, panjang sekali untuk episode video ini ya, karena Anda ingin membuat murid batu itu tidak ngukluk. Kalau Anda inginnya yang cepat ya, artinya ngukluk tetap akan ada pada murid batu itu sendiri. Dan untuk H-2 lakukan pemasteran dengan MP3 boleh, karena untuk murid batu itu kan dipancing MP3 pun dia mau ya, pakai umbaran hidup juga boleh, maksud Kompro pakai masteran hidup juga boleh. Jadi untuk H-2 perlakuan itu sama, cuman untuk H-2 burung tidak dimandikan dan tidak diumbar. Dan kita masuk pada H-1. H-1 ini dimandikan boleh, tidak dimandikan boleh, diumbar boleh, dan tidak diumbar boleh. Jadi pada H-1 silakan bebas, tidak usah mengikuti atau bisa menyimpang dari set yang Om Bro berikan. Jadi pada H-1 ya, ingat pada H-1 boleh dimandikan boleh, diumbar boleh, tidak diumbar boleh, tidak dimandikan juga boleh, tergantung pada burung itu sendiri ya. Setelah itu pada H-1 berilah EF pada pagi hari, tetap sesuai set harian, tambahan 1 ekor ulat Hongkong dan sedikit kroto. Dan untuk sore harinya pada malam halomba ya, malam halomba itu berikanlah jangkrik sesuai set harian plus tambahan 1 ekor ulat Hongkong, dan untuk krotonya dinaikkan. Kalau biasanya dikasih sedikit, pada H-1 kita kasih 1 sendok teh untuk kroto. Ingat ya, kroto segar, jangan kroto yang basi. Nanti kalau basi efeknya nanti suara serak, terus dia akan menerpa, atau terkadang ada bibit-bibit penyakit yang timbulnya dari kroto basi itu tersebut. Jadi memang Anda harus memilih kroto segar untuk pakan
murai batu Anda. Dan setelah itu kerodong burung kita siap pada H lomba, di mana burung akan dilombakan. Nah, di H lomba ini sebisa mungkin burung dimandikan ya, sebisa mungkin burung dimandikan untuk menjaga emosi dan birahi stabil. Apakah nanti birahinya tidak akan turun kalau dimandikan? Sama sekali tidak, karena pada saat ini berlaku pada permainan atau lomba murai di musim kemarau. Jadi untuk mandi ini aman. Karena apa? Pada burung yang dimandikan nantinya burung juga stabil emosi dan birahinya, murai batu itu juga tidak akan didis ya. Jadi yang didis itu ya tidak hanya caico, murai batu pun juga akan didis apabila dia merasa gerah, merasa gatal. Jadi pada lomba pagi hari boleh dimandikan ya. Tetapi atau maksud Om Bro, tetapi apabila tidak mau mandi ya tidak usah dimandikan. Karena kita tidak boleh memaksa burung harus mandi ya. Kalau nggak mau mandi ya nggak apa-apa gitu ya. Dan saat itu untuk set pagi hari saat di rumah ya, lomba set pagi saat di rumah Anda cukup memberikan EF jangkrik sesuai set harian, dan disitu hanya ditambah 1 ekor ulat hongkong tanpa diberikan kroto sama sekali. Setelah itu kerodong dan Anda siap untuk berangkat ke lokasi lomba. Dan ini set atau colokan saat dikondisikan di lokasi lomba. Setelah burung Anda terkondisikan, artinya murai batu itu diablak boleh, dikerodong boleh saat dikondisikan. Artinya burung itu netral, diablak boleh, tidak juga boleh. Intinya burung itu sudah beradaptasi dengan sirkulasi udara yang ada di sekitaran lomba. Dan sebagai colokan silahkan berikan EF jangkrik sesuai set harian dan 1 sendok kroto segar, dan disitu tidak usah ditambah ulat hongkong. Setelah itu kerodong dan murai siap untuk dilombakan ya. Jadi sekali lagi untuk set supaya tidak ngekluk memang dimulai dari 2 minggu sebelum lomba ya. Tahapan pertama seminggu pertama ya, seminggu pertama kita umbar selama 1 minggu full, dan 1 minggu berikutnya ikuti set yang sudah Om Bro berikan tadi ya. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan Anda berhasil dengan settingan yang Om Bro berikan ini. Memang untuk membuat murai batu juara itu ya agak panjang prosesnya. Nanti kalau sudah mapan di set ini sudah juara, Anda bisa men-settingnya dimulai dari H-6 saja, tidak usah dari H-14, artinya 2 minggu, karena mental sudah terbentuk, body sudah terbentuk, jadi Anda tinggal melanjutkan saja. Nah hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.